Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Victorious Community, kita berjumpa kembali ya malam hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita boleh melalui hari-hari kita dengan baik. Dan hari ini hari kedua dalam doa 10 hari. Dan biarlah kita juga mempersiapkan diri kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita juga akan menerima taburan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur jika pada hari ini kami boleh bergabung di dalam doa 10 hari. Kami tahu Tuhan, setiap waktu yang kami investasikan buat Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Dan biarlah pada malam hari ini Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami percaya pada saat Roh-Mu ada di dalam hidup kami, kami dapat melakukan segala perkara. Bahkan perkara-perkara yang mustahil bagi dunia ini, pada saat Engkau ada di dalam kami, segala sesuatunya akan menjadi tidak mustahil. Kami percaya pada malam hari ini, pada saat kami beribadah kepada Tuhan, ada satu terobosan yang akan terjadi dalam hidup kami. Ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi pada malam hari ini. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi pada malam hari ini. Dan kami siap memberikan waktu kami, pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, bagi jemaat yang ada di rumah, saya undang juga kita bisa bernyanyi bersama-sama, kita bisa bersuka cita bersama-sama, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa hari ini waktunya kita akan terima kuasa Tuhan, kita akan terima mujizat Tuhan, dan kita percaya akan ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar.
besar dan hidup. Mari sama-sama berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, mari sama-sama kita imani dengan iman kita. Mau kita terima mujizat Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu ya Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yes, berlari sampai tujuan. Come on, mendapatkan mahkota kekal. Terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Yes, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Roh-Mu malam hari ini Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan kami Roh-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan malam hari ini bagi setiap kami Tuhan. Berlari sampai tujuan, come on, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ya, kami percaya di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Roh Kudus. Kita percaya, walaupun kita tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus hari di setiap rumah-rumah, hari di setiap hati kita. Pada saat kita memanggil Dia dengan manis dan lembut,
Kita tahu Dia ada di sana. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Panggil Dia dengan lembut. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hatimu, buka malam ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
Penuhi kami perlu Engkau Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di hari yang kedua di rangkaian doa 10 hari. Biarlah Tuhan
firman-Mu yang beracara, firman-Mu yang berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan ya. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang kedua di rangkaian doa 10 hari, ibadah doa 10 hari yang biasanya kita lakukan di setiap tahun menanti-nantikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tapi saya yakin dan percaya hari ini bukan hal yang biasa-biasa aja yang mau kita dengarkan, yang kita mau belajar sama-sama. Kita mau sesuatu yang luar biasa lagi dan kita yakin dan percaya Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita dan bahkan sudah dicurahkan dan kita hanya memperingatinya. Hari ini kita mau belajar tentang buah roh yang kedua, karakter dari buah roh yang kedua yaitu sukacita atau dalam bahasa Inggrisnya rejoice atau joy gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar dan sebelum kita mulai, sebenarnya apa sih yang menjadi arti dari sukacita ini? Apa sih yang jadi arti dari rejoice yang Tuhan harapkan ada di dalam kita? Joy yang ada di dalam kita gitu ya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, ini Rasul Paulus yang menulis juga tentang sukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini dituliskan sampai dengan kata tanda seru yang artinya sebuah perintah, sebuah ajakan untuk bersukacita tuh sungguh-sungguh gitu loh. Bukan sukacita yang biasa-biasa aja. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau suatu hal yang penting atau hal yang perlu digarisbawahi itu biasa dikatakan berulang-ulang kali. Dan ini Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya sukacita adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau kita bukan punya sukacita yang biasa-biasa aja. Bukan sukacita yang seneng-seneng aja karena kita happy-happy. Bukan cuman itu, tapi firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kalau senantiasa itu bicara tentang setiap saat, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan suka, gitu ya. Kalau orang janji nikah gitu kan, senantiasa, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, itu senantiasa. Artinya kita harus selalu bersukacita senantiasa. Dan yang perlu garis bawahi yang kedua ialah dalam Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita punya sukacita yang asli, sukacita yang sejati, sukacita yang bukan KW, bukan palsu gitu ya. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari semua di sini saya tanya, kalau mau dikasih sepatu atau tas atau baju, mau yang asli atau mau yang KW? Semua pasti mau yang asli, mau yang otentik. Bahkan kalau kita mau membeli barang di online shop sekarang gitu ya, kita akan tanya dulu, tegas-tegas kita tanya di awal, ini asli ori atau KW? Oh ini OC kak, alias original Cina gitu kan, atau tetap aja mau dibilang apapun itu tetap KW gitu. Tapi sesuatu yang asli pasti nilainya mahal, pasti harganya mahal. Kenapa? Karena sesuatu yang asli pasti berbeda dengan yang KW. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di sini juga mungkin ada Bapak Ibu yang memperhatikan fashion atau sepatu atau tas. Asli sama KW itu pasti ada bedanya. Ada bedanya, nggak mungkin sama. Orang dari jauh mungkin tampaknya sama persis gitu ya. Tapi kalau orang yang mengerti pasti akan tahu perbedaannya di mana. Nah hari ini kita juga mau sukacita yang asli. Bukan sukacita yang KW atau kaleng-kaleng gitu ya. Kita percaya firman Tuhan kasih sesuatu tuh yang original, otentik. Firman Tuhan gak pernah kasih yang KW. Firman Tuhan gak pernah kasih yang
biasa-biasa aja, atau apalagi KW gitu ya, atau apalagi tidak asli gitu, palsu apalagi gitu ya. Kalau cinta, nah cinta juga ada yang asli, ada yang KW. Kemarin kita sudah belajar tentang kasih. Kasih ada yang KW, ada yang asli gitu. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang asli. Cinta yang sejati adalah cinta yang asli dan tidak palsu. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mendapatkan sukacita bukan yang KW atau yang palsu. Di dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Mungkin kalau hari ini kita dapat makan enak, wah kita lagi dapat makanan enak nih, dikirimin atau diajak, ditraktir makan enak. Pasti kita memiliki sukacita itu, betul? Wah sukacita, enak loh hari ini kita ditraktir. Kita dijanjikan makan di hotel bintang 5, di Hyatt untuk makan makanan fine dining. Atau kita ditraktir makanan magal atau makanan Korean barbecue atau apapun itu makanan yang enak. Minuman-minuman yang enak, hari ini kita dibelikan minuman-minuman yang kekinian. Mungkin ada kopi kenangan atau ban-ban atau apapun. Kita kalau ditraktir, dikasih, pasti seneng. Tapi itu hanya sementara, betul nggak? Hari itu kita minum, hari itu kita makan, saat itu kita makan, kita seneng. Kita menikmati, kita sukacita. Tapi hanya sementara. Selepas makanan itu hilang, lenyap masuk ke dalam perut kita atau kita udah kenyang, mungkin sukacitanya kembali hilang, kembali pergi gitu aja. Tapi firman Tuhan bilang, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman aja. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Garis bawahi kata kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini kita lagi menanti-nantikan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, kita hanya memperingatinya. Sekali lagi saya tegaskan gitu, kita bukan menantikan Roh Kudus kapan datang. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Dan kita tinggal mengaktifkannya di dalam hidup kita. Apakah kita mau membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Nah hari ini kita sedang mengaktifkan Roh Kudus kembali. Mungkin yang kita mulai mundur atau kita mulai loyo. Yuk kita bangun lagi hubungan kita dengan Roh Kudus. Nah hari ini kita bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Tadi dibilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di situ kita punya sukacita yang sejati. Sukacita yang asli, sukacita yang nggak sementara, sukacita yang sejati, sukacita yang kekal. Dan di situ juga ada damai sejahtera. Oleh karena itu yang kita perlu kejar dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengejar untuk berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita udah baca Alkitab kita setiap hari, bukan cuma kita baca, atau kita udah dengar khotbah dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi, karena sekarang ada di YouTube, kita bisa dengerin terus, bahkan dari luar kita bisa belajarin semua firman Tuhan. Tapi bukan cuma itu, kita mau belajar mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita. Di dalam kita berkeluarga, hubungan suami istri, kita juga mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita bekerja, kita berusaha, kita praktekkan nilai-nilai kebenaran dalam firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman di sini juga, kalau di anak-anak remaja yang masih sekolah atau belajar atau kuliah, juga di dalam kuliahnya, yuk coba kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan kebenaran. Di saat kita melakukan kebenaran, kita memiliki damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Yang gak bisa digantikan oleh apapun. Tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, ini kebalikannya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita hidup di dalam dosa, itu pasti kita gak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kita pasti akan sedih, kita akan pasti ada perasaan feeling guilty. Itu yang membuat sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Nah, oleh karena itu
Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki sukacita kalau kita hidup dalam kebenaran. Yang pasti kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini, kita mau bersukacita bukan karena keadaan, tapi sukacita kita akan mengubah keadaan kita. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ke 40, itu ada kisah Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Mungkin saya nggak akan bacain ayatnya semua, tapi saya akan kutip ceritanya ini sedikit. Jadi saat itu Paulus dan Silas diizinkan oleh Tuhan ditangkap begitu ya. Ditangkap karena mereka telah mengusir roh tenung pada seorang wanita gitu ya di Filipi. Nah, tapi wanita ini setelah diusir roh tenungnya jadi mengganggu para bos-bosnya yang biasanya menggunakan jasa dia gitu. Oleh karena itu Paulus dan Silas dikejar dan ditangkap. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Singkat cerita, di tengah-tengah penjara Filipi, dia didera, dipukulin. Mungkin, pokoknya zaman itu para pemberita Injil tuh hidupnya benar-benar sengsara gitu. Karena dikejar-kejar dan tidak dengan bebas memberitakan Injil seperti zaman sekarang. Paulus didera, berkali-kali disiksa, dan akhirnya dimasukin ke dalam penjara. Tapi kita belajar dari Paulus, saat keadaan tidak memungkinkan kita untuk memiliki sukacita, Paulus tetap memilih untuk bersukacita. Buktinya apa? Saat itu Paulus dan Silas tercatat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40 ini, mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyikan pujian buat Tuhan. Dalam kondisi di penjara, kaki, tangan, semua dipasung. Artinya diikat dalam keadaan yang mungkin dimasukin ke penjara itu paling dalam bahkan gitu kan ya. Kalau Paulus dan Silas tuh di penjara tuh bukan kayak penjara kelas ecek-ecek gitu ya. Penjara kelas, pokoknya paling dalam. Dan mereka mungkin pengap suasananya gitu. Kalau kita hanya pakai masker pengap, mereka di dalam suasana penjara yang gelap, pengap, terus mungkin lembab, dan mungkin nggak enak banget deh kalau saya ngebayangin gitu. Tapi saudara bayangkan, di tengah kondisi seperti itu, Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih bersukacita. Mereka memilih memuji-muji Tuhan. Dikatakan gitu ya, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Saya akan kutip ayatnya dari Kisah Rasul 16 ini, di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Artinya mereka bukan nyanyi dalam hati. Mereka memuji-muji Tuhan sampai isi penjara tuh dengar gitu ya. Dan ayat 26-nya ini yang luar biasa. Sukacita bukan karena keadaan baik, bukan karena keadaan yang mendukung untuk kita bersukacita, tapi sukacita akan mengubah keadaan kita. Di ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini mujizat yang terjadi akibat Paulus memuji Tuhan dengan bersukacita. Mungkin kalau kita dalam keadaan seperti Paulus, dalam keadaan yang gak baik, dalam keadaan yang terpasung, terikat, atau kita terpenjara gitu ya di dalam kehidupan kita saat-saat ini, mungkin kita akan sulit untuk kita memuji Tuhan. Mengucap syukur, kita mengatakan Tuhan itu baik, bersukacita, menari bersorak-sorak buat Tuhan. Mungkin kita akan, apa iya Tuhan baik, keadaan gua gak lebih baik, keadaan saya tidak baik hari ini. Tapi satu hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua, yang sudah saya pelajari dan saya sudah alami dalam kehidupan saya, saat keadaan kita tidak baik sekalipun, tetaplah memuji Tuhan. Sukacita akan mengubah keadaan kita. Pintu-pintu yang tadinya tertutup di dalam penjara di Filipi, terbuka. Belenggu-belenggu akan terbuka. Jadi kita yakin dan percaya pada saat Bapak, Ibu semua, saudara-saudari semua memiliki sukacita yang sejati yang daripada Roh Kudus, itu akan mengubah keadaan kita saat ini. Mungkin saat ini kita terbelenggu oleh penyakit, kesehatan kita nggak baik,
atau kondisi bisnis kita nggak baik, kita terpenjara dalam belenggu-belenggu kehidupan yang nggak baik, atau bahkan kita mengalami hal-hal yang nggak baik dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya percaya, di mana ada sukacita yang sejati, sukacita dari Roh Kudus, sukacita di dalam Tuhan, itu akan mengubahkan situasi dan kondisi kita. Di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat dan bukan cuma obat yang manjur. Kalau obat yang manjur artinya sekali minum langsung sembuh, betul ya. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini bicara juga sukacita adalah obat yang manjur. Kalau kita memiliki sukacita, pasti kita memiliki semangat. Jangan sampai kita kehilangan semangat kita. Kalau kita udah kehilangan semangat, kita nggak akan bisa menghadapi badai, kita nggak akan bisa menghadapi pencobaan, kita nggak akan bisa menghadapi situasi kondisi yang sampai kapanpun nggak akan pernah mendukung kita. Situasi dan kondisi di dunia ini sampai kapanpun nggak akan pernah mendukung kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi pendukung kita dan andalan kita satu-satunya. Di dalam Amsal 18 ayat 14 juga mengatakan, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau kita semangat, kalau kita bersuka cita, saya yakin dan percaya, apapun keadaan kita, pintu penjara aja bisa terbuka. Belenggu-belenggu di penjara aja bisa terbuka. Dan oleh karena itu hari ini, yuk kita belajar untuk meraih sukacita yang sejati, yang asli, no kaleng-kaleng. Dan kita yakin dan percaya saat kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, keadaan kita yang mungkin hari ini nggak baik, keadaan kita yang mungkin hari ini terpenjara, dan saya yakin dan percaya keadaan itu akan dibukakan. Kondisi itu akan diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki semangat. Saya lagi berpikir seperti ini, kalau seandainya pada malam hari itu Tuhan ingin melakukan mujizat di kondisi penjara di Filipi, Tuhan mau melakukan mujizat untuk membuka pintu-pintu penjara. Tapi kondisi Paulus dan Silas tidak bersemangat, tidak memuji Tuhan, tidak bersuka cita. Saya yakin dan percaya untuk keluar dari pintu satu aja, mungkin mereka tidak lakukan, karena mereka tidak memiliki semangat. Mereka tidak memiliki sukacita. Tapi karena mereka tahu ada pengharapan. Mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Dan mereka tahu kondisi di penjara itu nggak selamanya. Kondisi di penjara itu hanya sementara. Ujung ceritanya dari kondisi mereka di penjara adalah kepala penjara di Filipi bertobat. Tujuan dari setiap problem, setiap masalah, setiap cobaan yang kita hadapi adalah tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu pengharapan itu, kita tahu akan poin itu, saya kira percaya kita akan tetap menghadapinya dengan sukacita. Akan tetap menghadapi dengan penuh pengharapan dan kita akan kuat melaluinya. Kalau kemarin kita melakukan road trip gitu ya, saya bekerja dan saya ajak anak dan istri saya untuk kebetulan sembari bekerja, sembari holiday. Jadi di tengah-tengah bekerja, selesai bekerja saya ajak mereka untuk lanjut berlibur. Karena pada saat lebaran kemarin kita tidak melakukan liburan kemana-mana. Hari itu sudah malam, saya akan melakukan perjalanan dari Batu Malang menuju Jogja. Saya menyetir sendiri gitu ya. Anak saya udah bilang begini, pada saat kami lagi di Jatim Park gitu, kami masih mau ke museum angkut, itu sudah sekitar jam 5 atau jam 6. Anak saya udah bilang seperti ini, Dedi inget ya, abis ini Dedi harus nyetir ke Jogja 6 jam. Ya memang perjalanan dari Malang ke Jogja itu 6 jam. Tapi karena memang tujuan saya sudah niat membawa anak dan istri untuk berlibur, di tengah-tengah sambil memang lagi bekerja, di hari Sabtu Minggu itu kita pergi berlibur ke Malang, menuju ke Jogja untuk kembali bekerja.
Saya udah mempersiapkan mental saya. Saya udah mempersiapkan mindset saya untuk saya akan nyetir 6 jam. Yang penting happy-happy dulu aja di Malang gitu kan. Sukacita dulu aja di Malang. Jangan mikirin perjalanan. Karena kalau kita mikirin perjalanan, 6 jam nyetir sendiri, nggak gantian, non-stop. Perjalanannya tol dan campur nonton. Waduh, saya ngebayangin aja. Pegel kali ya gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya pada saat itu saya sudah mengset otak saya untuk memiliki, saya akan nyetir nggak apa-apa. Ya udah kalau capek istirahat begitu. Dan puji Tuhan pada saat saya melakukan perjalanan, akhirnya kami selesai dari Batu itu jam 8, jam 9, setengah 9 malam gitu. Akhirnya setelah beres-beres, akhirnya kita berjalan ke Jogja dan perjalanan itu memang betul 6 jam. Sampai di Jogja kita tuh jam 3 pagi gitu. Tapi di tengah perjalanan itu saya sama istri, anak-anak udah tidur gitu kan. Saya udah bilang sama istri saya, sama Sisi gitu, saya bilang, heran ya, padahal kita capek, padahal kita lelah gitu ya. Tapi hati itu sukacita. Hati itu seneng aja gitu karena bisa ajak anak-anak jalan-jalan dan kita memang kondisinya itu. Karena saya sudah mempersiapkan hati saya untuk acara ini gitu. Oleh karena itu pada saat keadaan apapun yang mungkin gak mendukung saya untuk tetap senang-senang, untuk happy, untuk sukacita, itu tidak mempengaruhi kondisi saya gitu loh. Dan oleh karena itu pada saat itu juga saya memiliki pengharapan anak-anak saya happy. Kita punya hal yang jauh lebih tinggi, bukan cuman masalah perjalanan 6 jam ya udahlah, tapi yang penting kita happy, kita punya quality time sama keluarga. Itu yang saya kejar gitu. Dan oleh karena itu Paulus tahu saat dia di dalam penjara diizinkan Tuhan untuk sampai masuk ke penjara, ujungnya satu keluarga kepala penjara di Filipi bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Dan itu nggak ada artinya sama Paulus masuk ke penjara. Paulus masuk ke penjara paling sebentar, tapi mujizat Tuhan terjadi. Oleh karena itu satu hal yang saya mau tanamkan buat kita semua di sini adalah miliki pengharapan di dalam Tuhan yang akan membuat sukacita kita keluar dan membuat kita mampu mengalahkan keadaan. Dan bahkan bukan cuma mengalahkan keadaan, kita akan mengubahkan keadaan kita. Nah, dari semua firman Tuhan ini, sukacita adalah buah dari salah satu karakter dari buah Roh Kudus yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan bahkan sampai 9 hari kita membahas tentang buah roh ini. Satu hal saya mau kasih kunci jawabannya dulu sebelum sampai ke hari ke-9. Saya kasih contekannya dulu gitu ya. Buah adalah hasil. Ya, buah adalah hasil. Kita menanam pohon, dia tumbuh, dia berbuah. Dan buah adalah hasil. Hasil dari si ranting ini kita bicara contoh pokok anggur gitu ya. Setiap ranting akan menghasilkan buah kalau dia apa? Melekat, menempel, dan dia terus hidup di dalam bersama dengan sumbernya yaitu pohonnya. Kalau dalam hal ini adalah pohonnya. Oleh karena itu hari ini untuk kita mendapatkan sukacita yang sejati, untuk mendapatkan bukan cuma sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, 9 karakter buah roh ini, kesetiaan juga tadi, itu hanya akan kita peroleh kalau kita hidup, melekat dan bergantung pada sumber. Yang perlu kita pastikan adalah dalam hidup kita, kita terus hidup, kita terus melekat dan bergantung pada sumbernya. Siapakah sumber dalam kehidupan kita saat ini? Yes, benar sekali. Tuhan Yesus adalah sumbernya. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam kita dan dia ada di dalam kita. Yang kita perlu pastikan dalam kehidupan kita adalah hidup melekat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat kita, buat Bapak Ibu Saudara semua, buat saya, buat kalian semua, buat teman-teman semua yang ada di sini. Itu pastikan dia hidup di dalam kita. Dan kita hidup melekat kepadanya. Bagaimana caranya? Enggak lain dan enggak bukan. Lewat doa, pujian penyembahan, dan kita membaca firman. Setiap harinya itu membuat kita terus melekat. Yang membuat kita memiliki kasih, membuat kita memiliki sukacita, membuat kita memiliki damai sejahtera.
membuat kita memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Secara manusia, 9 karakter buah ini gak mudah. Dan bukan sesuatu hal yang mungkin untuk kita lakukan. Untuk kita bisa mempraktekkan kasih, untuk kita terus bersuka cita. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, kita akan mampu melakukan 9 karakter buah roh ini. Buah hanya akan bisa berbuah kalau dia terus melekat. Dan buah atau ranting tidak perlu melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Yang perlu dia cukup lakukan adalah tetap melekat sama pohonnya supaya dia bisa berbuah. Kalau dia udah jatuh, dia lepas ranting itu, cabang itu putus dari pohonnya, saya yakin dan percaya dia akan mati dan tidak berbuah. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita kejar untuk kita bisa melakukan, memiliki sukacita yang sejati, ialah terus melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menunggu keadaan kita jadi baik, baru kita bersukacita? Atau kita membawa buah hasil dari kita melekat kepada Tuhan, kita memiliki sukacita. Dengan sukacita itu, kita akan mengubah keadaan kita. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Tetap hidup melekat di dalam Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang menjadi pemegang kendali dalam hidup kita. Untuk kita bisa terus berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami. Kalau kami nggak mau bersukacita karena keadaan di luar, keadaan yang sementara, keadaan yang mungkin membuat kita sukacita tapi nggak selamanya. Kami mau Tuhan memiliki sukacita yang sejati, yang nggak kaleng-kaleng, yang nggak palsu, yang nggak sementara. Kami mau sukacita yang kekal, sukacita yang abadi. Ajar kami Tuhan untuk terus melekat, untuk kami terus bisa berbuah dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, lewat sukacita kami, lewat semangat kami, lewat kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 karakter buah roh ini boleh ada dalam hidup kami dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup selalu bergantung, hidup selalu melekat, hidup selalu di dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat kami, memimpin hidup kami, mendrive, mengendalikan hidup kami Tuhan di dalam kehidupan kami yang gak mudah ini. Tapi kami kena percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Kalau kami dapat menaikkan pokok doa kami ya Tuhan, sebentar kami akan berdoa ya Tuhan. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa negara ini ya Tuhan. Biar Engkau kiranya berkati ya Tuhan Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah dilewati oleh bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan setiap langkah negara ini ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap para pemimpinnya ya Tuhan. Biar apapun ya Tuhan keputusan yang diambil ya Tuhan merupakan keputusan yang terbaik ya Tuhan. Negara ini bisa terus berkembang dan maju ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Ketapang Utara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan. Kau terus berkati ya Tuhan gereja ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan melalui gereja ini ya Tuhan banyak orang-orang terberkati ya Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dan garam ya Tuhan untuk masyarakat sekitar juga ya Tuhan. Kiranya juga Engkau turut berkati ya Tuhan untuk ibadah yang ada di gereja ini ya Tuhan, dari ibadah VCC, ibadah umum, ibadah salat, sekolah minggu, kemudian sampai dengan intimate night prayer ya Tuhan, yang sampai saat ini terus berlangsung ya Tuhan. Biar Engkau berkati setiap ibadah-ibadah ini ya Tuhan, biar melalui ibadah ini ya Tuhan dapat menjadi berkat ya Tuhan untuk setiap para jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar apapun juga ya Tuhan acara-acara dalam gereja ini ya Tuhan yang saat ini sedang direncanakan ya Tuhan, biar Engkau buat berhasil ya Tuhan, biar segala sesuatunya ya Tuhan dapat sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu, Engkau yang beracara, Engkau yang berencana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat dengan